Shalom anak-anakku SMP Negeri 20 Surakarta, khususnya kelas 8F dan G. Selamat bertemu kembali dengan Bu Kris pada pembelajaran jarak jauh, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Puji Tuhan. Kita semua diberikan berkat Tuhan yang luar biasa, yaitu kesehatan, sehingga kita pada saat ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Apa tujuan dari pembelajaran ini? Yang pertama, agar siswa dapat menjelaskan arti yang berkaitan antara beriman dan berpengharapan. Yang kedua, siswa dapat menjabarkan tokoh Alkitab yang menjadi panutannya dalam beriman dan berpengharapan dan alasannya. Yang ketiga, siswa dapat membandingkan mengenai wujud beriman dan berpengharapan menurut Alkitab dengan praktek kehidupannya. Anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, kita akan memuji nama Tuhan, kemudian kita akan berdoa dan membaca firman Tuhan. Kita akan pujikan lagu Kolah Harapan. Bukan dengan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku
Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur ya Allah atas berkat, atas rahmat yang sudah Tuhan berikan pada kami. Dan itu terbukti Tuhan, pada saat ini kami boleh bertemu di dalam pembelajaran jarak jauh. Tolong Tuhan, mampukanlah kami untuk bisa mengikuti pembelajaran ini, dan Engkau akan mampukan kami untuk memahami apa yang akan kami pelajari. Tuhan, kami serahkan waktu belajar kami dari awal, pertengahan, hingga akhir hanya di dalam kuasa tangan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Baik anak-anak, untuk bacaan firman Tuhan pada saat ini dalam menunjang pembelajaran kita diambil dari kitab Daniel 3 ayat 16-18, kemudian Yakobus 1 ayat 2-8, dan Yakobus 2 ayat 14-17, serta 1 Petrus 1 ayat 21. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, manusia beragama diharapkan memiliki iman yang teguh supaya mampu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Beragama dan beriman adalah dua unsur yang saling berkaitan, tetapi juga berbeda. Dalam Yakobus 2 ayat 14-17 disebutkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita sudah belajar tentang iman pada pembelajaran atau pada materi yang pertama. Ya. Beriman itu artinya berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Manusia beragama belum tentu beriman. Seseorang dapat memeluk agama yang sesuai dengan KTP atau dokumen lainnya, tetapi hidupnya ada yang tidak sesuai dengan ajaran imannya. Dan idealnya manusia beragama itu haruslah beriman. Baik, kita akan memahami makna iman dan pengharapan. Ya, perhatikan gambar, itu ada perahu yang dayungnya, ada dayungnya ya, dayungnya 2 ya itu ya. Perhatikan ya. Fungsi iman dan pengharapan itu sama seperti dayung dan perahu, adalah kehidupan itu sendiri. Tanpa dayung, perahu tidak akan jalan dan akan terombang-ambing di tengah sungai atau di tengah danau. Begitu juga dengan kehidupan. Tanpa iman dan pengharapan, maka kehidupan tidak akan jalan dan akan terombang-ambing oleh kebimbangan, keraguan, dan berbagai bujukan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Kita akan memahami makna iman dan pengharapan. Kata iman dalam Perjanjian Lama berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, yaitu kalau kita adalah tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Beriman berarti kita percaya kepada Allah yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Menurut Nitrik dan Bolan, beriman berarti mengenal dan mengetahui tentang Allah yang telah membebaskan manusia melalui Yesus Kristus. Kata pengharapan juga tidak terlepas dari iman kepada Tuhan. Iman membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tiap orang
mempunyai harapan akan kebahagiaan sejati yang telah ditanamkan dalam setiap hati manusia. Harapan tersebut adalah suatu keinginan hati berdasarkan iman. Tanpa iman, maka manusia tidak akan mempunyai pengharapan. Pengharapan orang Kristen bukan hanya di masa kini saja, tapi juga bagi masa depan yang lebih baik, bagi kehidupan kekal di surga. Bagi orang Kristen, iman dan pengharapan terarah kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Manusia yang memiliki iman dan pengharapan itu seperti contoh di dalam buku Paket, ada seorang dokter, Dr. Moore, karena dia patah hati, putus dari pacarnya ya. Dia mengalami kekecewaan. Dan dia kemudian menyerang pacar baru dari pacarnya dulu. Ya, sehingga dia harus masuk penjara. Sehingga dia sangat kecewa terhadap dunia dan kehidupannya. Sampai dia kemudian ingin menjadi perampok. Dan ternyata pada saat akan merampok dia bertemu dengan anak kecil yang buta bernama Kai, yang penuh semangat dan kehangatan atau memberikan kehangatan dan kepercayaan diri kepadanya. Cinta dan harapan akan dapat membuat seseorang kehilangan niat untuk melakukan kejahatan, seperti halnya Dr. Moore. Ya. Sedikit harapan mungkin dapat menyembuhkan seorang yang putus asa atau bahkan dapat mengubah nasib kehidupan seseorang atau kehidupan banyak orang. Nah, bagaimana dampak hidup beriman dan berpengharapan? Iman dan pengharapan tidak secara otomatis bertumbuh seperti tumbuhan. Ia membutuhkan pupuk untuk bertumbuh, yaitu pupuknya adalah ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab secara teratur dan terarah. Banyak tanda-tanda yang kita dapati di sepanjang penjelasan Alkitab mengenai dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Apa dampak hidup beriman dan berpengharapan? Yang pertama, orang yang hidup beriman dan berpengharapan akan berdampak pada tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Dia akan setia, dan orang itu akan taat, sanggup bersukacita dalam kesesakan. Kemudian sanggup bertahan dalam penderitaan, berani bersaksi, percaya segala sesuatu, memiliki pendirian yang teguh, tidak mudah terpengaruh, memiliki keyakinan yang kokoh, tidak menyesali kemalangan, memiliki sikap hati yang benar, tegar di tengah persoalan. Ya, seperti dalam kitab Daniel, yaitu tentang Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Ya, karena disuruh menyembah patung, akhirnya dimasukkan dalam perapian, tetapi dia punya iman yang teguh, percaya pada Tuhan, ya, dan punya pengharapan bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia. Kemudian berani menanggung resiko. Sadrah, Mesakh, dan Abednego, juga Daniel, tidak mengenal putus asa, berpegang teguh pada janji Allah, dan masih banyak lagi dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Kemudian dampak hidup beriman dan berpengharapan, menurut Nabi Yeremia, dia menuliskan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau,
yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8. Kemudian dalam Yesaya 40 ayat 31, Nabi Yesaya menulis, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dengan demikian, kalau kita hidup beriman dan berpengharapan, maka Tuhan menjanjikan kepada kita. Apa janji Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepadanya? Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan ditelantarkan, sebab Dialah Bapa kita, pencipta, pemelihara, dan penyelamat kita. Dan Tuhan sudah menjanjikan, kalau kita mau berharap kepadanya, yaitu tidak akan dikecewakan. Bisa dilihat dari Roma 5 ayat 5 dibandingkan dengan Lukas 1 ayat 5 sampai 24 dan 57 sampai 66. Kemudian tidak akan dipermalukan, akan memperoleh pertolongannya, memperoleh pembelaannya, memperoleh berkat-berkatnya, memiliki jaminan hidup kekal, memperoleh kekuatan, memperoleh penghiburan, akan mendapat kemerdekaan dan perbudakan kebinasaan, dan sebagainya. Itulah janji Tuhan kepada kita yang berharap kepadanya. Anak-anak, setelah kita belajar, kita bisa merefleksikan diri bahwa setelah memahami makna beriman dan berpengharapan, serta dampak hidup beriman dan berpengharapan, sekarang kalian dapat menulis refleksi pendek mengenai dirimu. Apakah kamu memiliki iman dan pengharapan? Apa arti beriman dan berpengharapan dalam hidupmu sebagai remaja SMP kelas 8? Kamu tidak perlu menjadi seperti Daniel atau seperti Dr. Moore dan Kai, ya, seperti Mesak, ya, dan Abednego dan Sadra. Tetapi paling tidak kalian memiliki beberapa indikator sebagai orang beriman dan berpengharapan. Oleh sebab itu, anak-anak, salah satu dari ciri manusia yang dipanggil untuk menjadi murid Tuhan itu adalah kita beriman dan berpengharapan. Nah, supaya iman dan pengharapan kita bertumbuh, tadi sudah kita pelajari apa yang kita lakukan, yaitu kita akan membutuhkan bimbingan dan arahan dari Allah Bapa, yaitu dengan cara kita berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah. Apakah itu sudah kita lakukan? Kalau sudah, kita lebih giat lagi untuk melakukan. Kalau belum, kita belajar untuk melakukannya. Amin. Kita akan masuk dalam latihan. Ya. Silakan kalian kerjakan di buku tugas. Yang pertama, jelaskan hubungan beriman dan berpengharapan. Kemudian yang kedua, sebutkan satu tokoh Alkitab yang mempunyai iman kuat. Apa alasannya? Kemudian sebutkan 4 janji Tuhan pada orang-orang yang beriman dan berpengharapan kepadanya. Baik anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada saat ini, kita akan berdoa lebih dahulu.
Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kian anak-anak, pembelajaran kita jangan lupa diulangi kembali dengan membaca buku paket dan juga kalian mengerjakan tugas. Selamat belajar, Tuhan memberkati, salam sehat.